Kita bersyukur pada Tuhan atas hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk bersekutu bersama, dan kita bersama-sama akan belajar bagaimana kita memahami di dalam Kidung Agung, di mana kita melihat kitab itu adalah satu kitab yang sangat-sangat kontroversial, tetapi di dalam kitab itu kita bisa belajar banyak bagaimana kita memahami konsep cinta kasih di dalam kita berelasi, baik di dalam kita berpacaran maupun pada saat kita menikah, dan bagaimana kita memahami relasi antara satu dengan yang lain. Dan kiranya Tuhan memberkati kita melalui setiap pembahasan kita. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang bagaimana kita belajar tentang apa yang namanya kesalehan seorang pria. Lalu pertemuan kedua kita juga sudah membahas tentang kesalehan seorang wanita dari kitab Kidung Agung. Dan hari ini kita akan sama-sama masuk di dalam bagaimana kita melihat konsep tentang perkencanan, atau kita mungkin lebih familiar dengan konsep berpacaran, dan bagaimana kita dari kitab Kidung Agung kita bisa belajar untuk bagaimana kita memiliki standar bagaimana untuk berpacaran. Surah dunia memahami perkencanan atau dunia memahami tentang pacaran adalah sesuatu yang sangat-sangat liar. Kenapa, Surah? Karena banyak dari mereka menganggap perkencanan dan sebuah proses pacaran itu adalah sebuah uji coba sebelum pernikahan. Maka mereka punya konsep bahwa sebelum menikah maka pacaran adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan pacaran yang harus dilakukan di situ adalah kita melakukan satu uji coba pernikahan. Maka itulah kenapa kita melihat uji coba pernikahan yang dicoba khususnya oleh begitu banyak orang-orang di dalam konteks duniawi adalah menikmati pernikahan secara tidak konstitusional, lalu menikmati pernikahan secara tidak rohani, dan juga cacat moral, dan kita melihat standar perkencanan didasarkan dari suka sama suka, tetapi tidak memuliakan Tuhan. Tetapi justru suka sama suka adalah urusan manusia. Jadi istilahnya kita bisa mengatakan bahwa pacaran atau perkencanan di dalam konteks duniawi hari ini, banyak dari mereka mendasarkan segala sesuatunya hanya di dalam suka sama suka, dan hanya di dalam self-center, atau adalah berpusat kepada diri sendiri. Itulah sebabnya akibatnya standar tidak jelas karena relatif, karena semua berdasarkan pada suka sama suka. Karena aku suka, kamu suka, maka berpacaran dengan caraku atau berpacaran dengan caramu, maka semuanya itu dilegalkan. Makanya nggak sedikit kita melihat perkencanan menjadi sesuatu yang di satu sisi yang lain menyenangkan, tapi di satu sisi yang lain kita melihat banyak orang terluka karena pacaran. Sehingga tidak sedikit dari orang yang berpacaran secara duniawi, mereka mengalami akan satu hal bekas yang tidak bisa mereka lupakan dan tak mudah untuk terhapuskan, karena mereka berpacaran bukan di dalam cara yang benar. Tapi mereka berpacaran dengan cara sama-sama suka, sama-sama cuma berdasarkan humanis, dan sama-sama tidak memikirkan pacaran secara rohani, maupun mereka tidak menganggap secara konstitusional akan setiap apa yang ada di dalam prinsip Alkitab dan sebagainya. Akhirnya kita melihat banyak sekali mereka yang menjadi korban pacaran yang liar, korban pacaran duniawi, dan juga akhirnya kita melihat banyak sekali pacaran-pacaran yang akhirnya membuat satu sama lain tidak bisa lagi menikmati akan keindahan pacaran yang sejati. Maka pertanyaannya adalah hari ini, bagaimana orang Kristen memandang perkencanan, atau bagaimana orang hari ini memandang akan apa yang namanya berpacaran dengan benar. Maka hari ini kita berusaha untuk belajar, khususnya kita belajar dari kitab Kidung Agung, kitab yang sangat sulit. Karena apa? Karena kitab ini adalah kitab puisi. Dan kitab puisi ini banyak bernuansakan cinta, atau bernuansakan cinta kasih, dan juga bernuansakan akan bahasa-bahasa yang sedikit vulgar. Karena apa? Karena pengungkapan cinta kasih itu adalah satu pengungkapan yang kaya makna. Maka itulah kenapa membaca satu syair-syair cinta, atau membaca syair-syair puisi yang sangat banyak, penuh dengan makna-makna tersirat di baliknya, maka ini perlu sebuah penafsiran-penafsiran yang benar. Nah, itulah kenapa kita sangat berharap melalui hari ini kita bisa belajar dari kitab Kidung Agung yang sering kali, apalagi kita melihat kaum muslim, banyak sekali menganggap inilah kitab pornografi.
Dan banyak orang Muslim menganggap bahwa kitab ini adalah kitab yang merusak image firman Tuhan. Dan banyak dari mereka pun mengatakan bahwa kitab pornografi bisa menjadi bagian dalam firman Tuhan, bisa menjadi Alkitab, maka bagi mereka ini adalah sebuah penghinaan. Ya, tetapi saudara, kita justru percaya bahwa apa yang dinyatakan di dalam syair-syair puisi cinta dari Salomo adalah satu bagian di mana kita bisa belajar menemukan akan apa yang menjadi standar bagaimana kita menjalankan akan kehidupan cinta, baik saudara sebagai seorang laki-laki, baik saudara sebagai seorang perempuan, baik saudara sebagai seorang pasangan, dan baik saudara sebagai seorang yang sudah menikah, maupun saudara di dalam bagaimana mengasihi sesama dan sebagainya. Maka kita percaya teologi of love di sini adalah satu teologi yang dapat mengajarkan kepada kita bagaimana khususnya di dalam relasi sebelum masuk di dalam pernikahan, kita belajar untuk memahami standar-standar iman yang dapat kita lihat dari Kidung Agung. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, sehingga setiap kita bisa dapat memahami setiap didikan Tuhan di balik setiap apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, mungkin pada saat saya melihat bahan saya, mungkin hari ini kita harus membaginya dengan 2 pertemuan. Jadi mungkin hari ini saya tidak menyelesaikan semua yang saya persiapkan, tapi justru nanti akan di dalam pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan sambil jika memungkinkan kita membahas tentang tema minggu depan, yaitu tentang kesakralan seksualitas. Dan kita akan sama-sama konekkan semuanya ini. Jadi hari ini saya merasa mungkin kita akan membatasi akan pembahasan kita tidak secara full, tetapi dalam sebagian. Tapi jika memang masih ada waktu, maka kita akan teruskan sampai akhir. Oke, saudara, sebelum kita akan mulai, saya mengajak saudara sekalian untuk mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa, dan kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin, khususnya di dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa, mari kita memohon kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau adalah Allah yang senantiasa berfirman bagi setiap kami, dan kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir pembahasan kami, dan kami mohon kami bukanlah orang-orang cendekiawan yang memiliki akan satu hal yang indah di dalam pemikiran kami, karena kami tahu bahwa cendekiawan pun adalah orang-orang yang harus bergantung kepada Tuhan. Dan kami tahu dibandingkan dengan para cendekiawan, kami bukanlah siapa-siapa. Tapi kami tahu Engkau melampaui cendekiawan-cendekiawan. Engkau melampaui setiap orang-orang yang berhikmat. Dan kami percaya dalam setiap orang-orang bijaksana, Engkaulah yang adalah yang terbijaksana, dan Engkau yang terpenuh hikmat. Dan kami percaya hanya di dalam setiap firman Tuhan, kami baru dapat dimengertikan akan bagaimana kami dapat menelaah setiap kebenaran Tuhan di dalam campur tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pakailah hamba-Mu dengan segala kelemahannya, dan pakailah setiap kami yang mendengar, dan ajar kami Tuhan, supaya kami juga dapat melihat kelimpahan-kelimpahan dari setiap apa yang kami baca. Dan dari setiap syair-syair yang ada di dalam kitab suci, ajar kami juga untuk bagaimana kami mengagumi Engkau, melampaui setiap apa yang dapat dikagumi oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, bila Roh-Mu yang kudus bekerja dalam kami semua. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama memohon, kami bersama-sama berserah, kami bersama-sama memohon pekerjaan Roh-Mu yang kudus bekerja bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Baik, saudara sekalian, istilah perkencanan atau istilah perpacaran, atau kalau kita pakai bahasa Inggris adalah courtship. Ya, istilah perkencanan di dalam kekristenan itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kita melihat di sejumlah ayat dalam Alkitab secara tersirat mengajarkan kepada kita bagaimana sebelum masuk di dalam sebuah pernikahan, kita harus benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus benar-benar untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Dan bagaimana kita benar-benar hidup memuliakan Tuhan, baik di saat kita bernikah maupun sebelum kita masuk dalam pernikahan. Nah, hari ini kita mau belajar khususnya dari kitab Kidung Agung soal bagaimana kita melihat khususnya Salomo di sini memahami konsep perkencanan dengan benar.
Dan bagaimana ini bisa menjadi satu standar iman bagi kita, meskipun kita tahu Salomo bukanlah orang yang sempurna. Meskipun Salomo dikenal sebagai orang yang penuh hikmat, dikatakan sebagai orang yang penuh bijaksana, tapi minggu lalu kita sudah membahasnya bahwa sebenarnya Salomo itu bukan seorang yang secara moral dia memiliki kesempurnaan. Meskipun dia punya hikmat, dia punya bijaksana, tetapi tercatat bagaimana dia punya akan ribuan wanita di dalam hidupnya. Dia punya 1.000 minimal dari seluruh apa yang dia punya. Di dalam gundik maupun juga di dalam apa yang namanya istri maupun juga anak darah yang berada bersama-sama dengan dia. Jadi ada 3 lapisan. Yang pertama adalah istri dan istrinya ada ratusan. Dan kedua kita melihat ada 700. Lalu gundiknya ada 300. Belum anak-anak darah yang tidak terhitung. Maka di sini menjadi satu gambaran Salomo sebenarnya kalau kita melihat kepada figur orangnya, maka kita akan berkata bahwa kok bisa kita belajar dari Salomo? Bukankah Salomo cacat moral? Bukankah secara seksualitas dia adalah maniak seks? Dan bukankah dia di dalam pribadinya, Salomo adalah seorang yang inconsistent. Di satu sisi dia adalah man of wisdom, tapi ke satu sisi yang lain kenapa seksualitasnya tidak beres? Nah, saudara, ini mungkin juga menjadi satu hal di mana orang-orang akhirnya mempertanyakan bagaimana hamba Tuhan, khususnya orang-orang yang melayani Tuhan, rasul, nabi, lalu kita melihat para missionary dan juga melihat para pendeta dan sebagainya. Di saat mereka mengalami hal seperti Salomo, apakah masih bisa diterima pelayanannya? Apakah masih bisa dihormati pelayanannya? Apakah masih bisa untuk dapat menjadi acuan bagi kita untuk belajar tentang kebenaran? Saudara, kalau kita melihat kepada manusia, kita pasti akan melihat ketidaksempurnaan manusia itu sendiri. Sehingga ketidaksempurnaan manusia tidak seharusnya menutupi kita melihat kebenaran Tuhan. Memang, saudara, kita melihat secara manusia, khususnya rasul, nabi, dan juga setiap hamba Tuhan, pendeta, dan penginjil, dan setiap orang yang melayani Tuhan, bahkan mewakili Tuhan berfirman, mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kesempurnaan seperti Tuhan. Mereka punya cacat, mereka punya apa yang tidak beres, mereka punya hal-hal yang tidak berkenan, dan itu tentu saja memalukan. Tetapi saudara, kita justru melihat kasih Tuhan melampaui setiap keterbatasan kita. Sehingga waktu kita melihat orang yang nggak sempurna memberikan pengajaran, dan orang yang tidak memiliki akan satu kesalehan, tetapi justru mengajarkan kepada kita tentang kesalehan, dan seringkali kita terganggu dengan konteks seperti itu. Tetapi justru kita melihat inilah satu hal yang Tuhan mau ajarkan, yaitu apa? Setiap orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang tidak sempurna. Dan maka kita nggak bisa mengatakan bahwa rasul adalah orang yang sempurna, nabi adalah orang yang sempurna, apakah setiap hamba Tuhan adalah orang yang sempurna. Kita percaya bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, karena di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Maka tidak satu pun orang yang benar. Maka itu menjadi satu konklusi bahwa di dalam kita membaca kitab ini, kita bukan belajar dari imoralitas seorang Salomo. Karena kita percaya Salomo pun belajar bagaimana memahami cinta. Kita belajar untuk memahami bagaimana Salomo pun belajar untuk menafsirkan di dalam kebenaran tentang apa yang dia alami. Nah, saudara, kita melihat bagaimana kehidupan cinta kasih adalah sesuatu yang sakral. Maka bagaimana kita belajar untuk membangun satu kehidupan cinta kasih, khususnya berhadapan di dalam satu konsep yang namanya kebenaran di dalam Tuhan. Maka saudara, saya mengajak saudara untuk kita sama-sama membaca di dalam Kidung Agung pasal kedua. Hari ini kita baca ayat yang keempat sampai ayat yang ke-17. Mari kita bersama-sama membukanya di dalam Kidung Agung pasal yang kedua. Kita baca ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-17. Minggu lalu kita sudah membacanya, tapi saya rindu kita sekali lagi bisa membacanya supaya kita bisa lebih lagi menelaah dengan secara kritis tentang bagaimana kita memahami tentang cinta kasih di dalam perkencanan, di dalam konteks Kidung Agung. Dan kiranya pembacaan ini pun dapat memimpin kita
untuk bagaimana kita bisa memahami setiap prinsip-prinsipnya di dalam firman, bukan di dalam hikmat Salomo, tapi di dalam hikmat Tuhan yang sempurna. Baik, saudara, mari kita bersama-sama membacanya. Kidung Agung pasal 2, ayat 4 sampai ayat yang ke-17. Setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkan aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, dia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak berbunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan pohon anggur, bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di sebelah, di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa, di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan kita hari ini mau belajar beberapa poin, khususnya untuk bagaimana membangun perkencanan yang benar seturut ajaran dari Kidung Agung. Dan mungkin kita belum bisa menyelesaikan semuanya, dan kita bisa akan lanjutkan di dalam pertemuan berikutnya, yaitu dalam minggu depan. Nah, hal yang pertama yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita adalah yang pertama, yaitu dalam ayat yang keempat. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Minggu lalu saya sudah membahas tentang kesalehan seorang wanita, di mana wanita yang dibicarakan dalam kitab Kidung Agung ini adalah perempuan Sunem, di mana perempuan Sunem ini adalah satu perempuan yang ditemui khususnya oleh Raja Salomo di perkemahan di Sunem. Dan kita melihat jarak antara Yerusalem dengan Sunem itu ratusan kilometer. Sehingga kita bisa melihat bagaimana dalam ratusan kilometer berarti setting konteksnya bukan di Yerusalem, tapi setting konteks pertemuan Salomo dengan perempuan Sunem ini adalah di kota Sunem atau kota kecil yang namanya Sunem. Dan di dalam pertemuan itu kita melihat bagaimana seorang perempuan Sunem ini adalah seorang perempuan yang cantik. Tetapi dicatat di mana dia cantik tapi hitam, saudara. Dan waktu bicara tentang hitam, apakah dia bicara tentang rasisme atau dia bicara tentang memang dia adalah wanita berkulit hitam, atau dia sebenarnya seorang wanita yang berkulit putih tetapi justru dia yang tubuhnya terbakar karena matahari dan akhirnya menjadi hitam. Nah, akhirnya kita melihat itu menjadi sesuatu yang jelas di dalam pasal pertama ayat yang ke-6. Sehingga kita bisa melihat sebuah interpretasi bahwa hitam manis itu bukanlah satu hal karena dia memang berkulit hitam. Jadi kalau saya bacakan dalam pasal 1 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Jadi dia bukan dilahirkan sebagai seorang wanita yang berkulit hitam. Tetapi dia adalah seorang wanita yang sebenarnya berkulit putih, tapi terik matahari membakar aku. Di mana putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun anggurku sendiri tak kujaga. Nah, saudara,
Dari ayat ini paling enggak kita bicara tentang satu hal, bagaimana kondisi perempuan tersebut adalah dia adalah seorang perempuan manis, perempuan cantik, tapi tubuhnya terbakar, kulitnya terbakar karena dia bekerja di kebun anggur. Sehingga waktu dia bekerja di kebun anggur dan kita melihat panasnya terik matahari, akhirnya membuat kulitnya menjadi kulit hitam. Nah, di dalam konteks saat itu kalau seorang wanita yang seharusnya adalah berkulit putih, tapi akhirnya dia punya kulit menjadi hitam, maka saudara bisa bayangkan bagaimana tubuhnya berarti belang-belang, saudara. Dan bagi seorang wanita memiliki kulit tapi berbelang-belang itu adalah sesuatu bukan yang layak dibanggakan, saudara. Justru kalau kita melihat seorang wanita dari atas sampai bawah semuanya penuh dengan warna yang putih, warna yang bersih, maka dia bisa memberikan akan satu hal kebanggaan. Tapi kalau seorang wanita justru berbelang-belang dari mukanya sampai kepada kakinya berbelang-belang, maka itu adalah sesuatu yang tidak menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang pria, khususnya secara duniawi, akan menganggap bahwa ini adalah produk gagal. Ini adalah sesuatu yang kita tidak mau tunjukkan kepada orang. Kami nggak bangga dengan semuanya itu. Nah, saudara, maka seringkali wanita berusaha menjadi seorang yang sempurna secara fisik sampai mereka pakai sabun ini, mereka pakai akan kosmetik ini, karena dia berusaha untuk menjadi wanita yang sempurna. Kenapa? Karena seringkali laki-laki menginginkan kesempurnaan dan menginginkan segala sesuatu itu cantik dan sebagainya, dan seringkali laki-laki tidak bangga terhadap segala sesuatu yang apa adanya. Surah itulah sesuatu yang bukan rahasia lagi. Tapi surah waktu kita melihat dari Kidung Agung pasal 2 ayat 4 di sini, kita melihat bagaimana dalam kondisi seorang wanita yang tidak putih, di dalam kondisi wanita yang gelap kulitnya karena terbakar matahari, tetapi di sini kita melihat Salomo menyatakan kepada publik, di mana kita melihat telah dibawanya aku ke rumah pesta. Dan kita percaya Salomo membawa perempuan Sunem ini, lalu membawa perempuan Sunem ini untuk dikenal oleh publik. Dikenal oleh setiap orang yang ada di sekelilingnya. Dan membawa setiap orang-orang terfokus kepada inilah pasangan raja. Inilah pasangan Salomo, yaitu yang adalah seorang perempuan Sunem. Dan tentu saja, waktu kita melihat seorang pria dengan bangganya untuk menunjukkan inilah pacar saya, inilah wanita kekasih saya, dan inilah akan seorang yang saya akan jadikan sebagai istri dan sebagainya, tentu saja pro and kontra akan muncul. Mungkin yang pertama yang muncul adalah apa? Waduh, raja, kamu nggak salah. Kamu punya istri, kamu punya gundik jauh lebih cantik daripada perempuan ini. Perempuan ini hitam, berbelang-belang. Bagaimana mungkin kau bisa berkata bahwa perempuan ini adalah perempuan yang cantik? Saudara, seorang pria justru mempertontonkan atau dengan bangganya menunjukkan seorang wanita yang secara performance tidak sempurna. Atau satu gambaran wanita yang tidak seperti apa yang dipahami oleh society atau masyarakat saat itu. Dan saudara, dan waktu kita melihat perempuan Sunem tersebut cantik tapi hitam, dan kita seringkali mengatakan bahwa apa? Bahwa orang ini pasti adalah satu produk gagal. Tapi justru Salomo di dalam ayat ini memberikan satu poin, yaitu apa? Pentingnya seorang pria bangga kepada pasangannya, tidak peduli apa yang menjadi performance-nya. Surah ini menjadi satu pelajaran bagi setiap pria. Pria berharap wanita adalah yang dia dapatkan atau yang menjadi pacarnya adalah perempuan yang sempurna. Pertanyaannya, kalau engkau mengharapkan wanita yang sempurna, apakah sang laki-laki sudah memiliki kesempurnaan di dalam dirinya? Apakah yang diharapkan kesempurnaan pada wanita adalah kesempurnaan yang ada juga pada diri pria? Seringkali banyak pria itu tidak ngaca pada dirinya sendiri. Seringkali berharapnya saya mau cantik, saya mau seksi, saya mau, tapi dia tidak ngaca kepada dirinya sendiri.
sehingga berharap lebih untuk dirinya, tapi dia juga tidak membaca dirinya sendiri. Nah, saudara, ini sesuatu imbalance, ini sesuatu yang tidak seimbang, di mana seorang laki-laki mengharapkan akan pasangan dan dia seringkali menuntut khususnya pasangannya lebih sempurna. Padahal seharusnya dia yang harus belajar bagaimana menuntut diri juga menjadi sempurna. Nah, saudara, maka pada saat kita melihat Salomo, dia dengan bangganya membawa ke pesta dan menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sana, inilah kekasih jiwaku. Nah, saudara, tentu saja ini bisa menjadi sebuah pro kontra. Yang pertama adalah, yes, kamu ngawur, kamu mimpi, kamu sedang mabuk karena istri yang kamu angkat atau kekasih jiwa yang kamu angkat, ini adalah kekasih jiwa yang tidak sesuai dengan konsep kesempurnaan duniawi. Tapi mungkin yang kedua adalah orang menilai bahwa apa? Wah, ini adalah seorang pemimpin yang betul-betul bijaksana, hikmat bijaksana. Kenapa? Karena dia rupanya mungkin adalah seorang raja yang tidak menganggap penting performance. Dia mungkin tidak terlalu menganggap penting kecantikan. Karena mungkin kecantikan yang dibaca oleh Raja Salomo bukanlah kecantikan yang bersifat fisikal, tapi adalah kecantikan yang bersifat intelektual. Dan secara intelektual mungkin cewek ini bukan sekedar cantik secara fisik, dia mungkin tidak secantik fisik apa yang menjadi intelektualnya, dia pinter, dan kepinterannya jauh lebih penting. Sudah banyak orang menganggap bahwa kalau seorang wanita pinter, biasanya tampangnya kurang bagus, tampangnya kurang cantik. Tapi banyak orang kadang suka dengan seorang perempuan adalah karena bukan pada cantiknya, tapi karena pinternya. Nah, sudah itu ada satu pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, mungkinkah perempuan Sunem ini adalah perempuan pintar, sehingga akhirnya dia adalah menjadi seorang yang diharapkan menjadi kekasih jiwa bagi seorang Salomo. Saudara, banyak penafsiran demi penafsiran muncul. Ya. Tapi saudara, kita coba untuk melihat bagaimana yang dilakukan di dalam perkencanan adalah bagaimana seorang pria membanggakan pasangannya. Nah, saudara, waktu kita membaca syair puisi ini, banyak sekali akan ruang-ruang di mana kita berada dalam sebuah penafsiran. Misalnya, kenapa perempuan Sunem itu bisa kerja di kebun anggur? Kalau dia memang perempuan cantik, ya, kenapa dia harus ditaruh di kebun anggur? Di kebun anggur itu bisa dua macam orang. Pertama, di kebun anggur karena kamu dihukum. Kedua adalah karena kamu memang punya kepintaran mengolah kebun anggur. Maka mungkin kamu lebih cocok jadi laupannya wine atau laupannya satu kebun anggur. Atau kau memang adalah wanita yang cantik, tapi kamu adalah wanita yang ya tidak disukai. Contohnya misalnya konsep Cinderella effect gitu ya. Kalau kita bilang Cinderella effect, kan Cinderella itu perempuan cantik, tapi dia adalah seorang perempuan cantik yang dijadikan pembantu oleh siapa? Oleh tantenya sendiri, oleh sepupunya sendiri. Sehingga akhirnya wanita cantik yang akhirnya dikerjai oleh siapa yang namanya keluarganya sendiri, sehingga akhirnya singkat ceritanya dia menginginkan menjadi seorang princess. Lalu akhirnya ada satu peri yang akhirnya memberikan akan satu jawaban atas setiap hasratnya. Dan singkat ceritanya kita tahu cerita Cinderella seperti apa. Nah, yang saya maksud adalah Cinderella effect adalah apakah mungkin perempuan Sunem ini adalah seorang perempuan yang karena dia terlalu cantik, maka akhirnya dia dikerjai oleh siapa yang namanya kakak-kakaknya, dikerjai oleh keluarganya, sehingga Cinderella effect menjadi sebuah kondisi saat itu. Nah, saudara, kalau kita hidup di dalam dunia Disney, mungkin kita akan menafsirkan dengan cara seperti itu. Mungkin kalau kita yang berada dalam konsep kontemporer seperti ini, mungkin kita akan menafsirkan seperti apa yang terjadi pada kisah Cinderella, mungkin kita akan mengatakan bahwa yes, the same context. Sudah, tapi kemungkinan terbesar adalah satu penafsiran yang mengatakan bahwa justru kakak-kakaknya ini melindungi perempuan ini. Sudah,
Justru ada satu penafsiran yang mengatakan bahwa justru kakak-kakaknya menyuruh perempuan ini untuk menjadi seorang yang mengolah di kebun anggur, itu bukan karena benci, bukan karena dia memang jahat, tetapi justru kenapa? Karena perempuan ini terlalu cantik. Karena perempuan ini terlalu cantik, sehingga karena terlalu cantik, dia dibawa di dalam satu kondisi memberikan akan satu serangan-serangan atau membuka satu kriminalitas-kriminalitas yang membahayakan. Sehingga itulah kenapa akhirnya si keluarga-keluarganya memaksa dia untuk bekerja di kebun anggur dan tanda kutip adalah membuat tubuhnya jadi hitam supaya perempuan ini tidak disukai oleh orang. Saudara, saya nggak tahu penafsiran ini bisa dikatakan legitimate atau tidak. Tapi kalaupun kita memakai akan penafsiran ini, yaitu adalah karena untuk supaya perempuan cantik ini tidak diganggu oleh orang-orang jahat, karena kalau dia kulitnya hitam, maka dia akan terselamatkan, karena orang sangat tertuju pada kulit putih, sangat tertuju pada kulit bening, sehingga waktu dia berkulit hitam, maka orang nggak suka sama dia, atau orang menghindari dia dan tidak lagi menganggap cantik. Saudara, penafsiran ini sangat logis, saudara. Tapi kalau kita bisa memakai penafsiran ini, kita bisa melihat kelebihan yang terjadi pada seorang Salomo, yaitu apa? Dia dengan bangganya, dia menunjukkan kepada perempuan-perempuan yang ada di Yerusalem, yaitu apa? Inilah perempuan Sunem yang adalah kekasih jiwaku. Dia hitam dipandang laki-laki semua, tidak ada yang suka sama dia. Karena dia kulitnya hitam, maka mereka semua tidak terpincut hatinya. Tapi aku melihat melampaui semua itu. Saudara, ini adalah satu kebanggaan seorang pria kepada pasangannya di depan publik. Dan bagi kita, khususnya di dalam berpacaran, saudara, ini adalah salah satu hal yang bertanggung jawab, saudara. Waktu saudara mengasihi orang, waktu saudara mencintai orang, dan waktu saudara bicara tentang cinta kasihmu, dan waktu saudara sudah membangun cinta kasih itu dan saudara menunjukkan kepada orang lain, atau saudara menginformasikan kepada orang lain, maka ini adalah sesuatu yang kita bisa katakan bertanggung jawab. Kenapa? Karena waktu saudara mengumumkan kepada orang lain, maka saudara sedang mengambil sebuah tindakan bertanggung jawab untuk tidak melirik ke kanan atau tidak melirik ke kiri, karena diri saudara terfokus pada pasangan saudara. Di ruang pesta itu banyak wanita-wanita cantik. Di ruang pesta itu banyak wanita-wanita yang berpakai pakaian pesta atau gaun-gaun pesta. Dan mereka pasti berdandan. Dan kalau kita bandingkan mereka yang kulit putih berdandan dengan orang wanita kulit hitam berdandan, kita pasti melihat ada perbedaan yang sangat mencolok di situ. Nah, kita melihat dengan bangganya di sini, seorang Salomo menyatakan bahwa perempuan Sunem ini adalah kekasih jiwaku. Maka pada saat dia dengan bangganya menunjukkan kepada mereka yang ada di ruang pesta di situ, maka dia sedang menyatakan bahwa tidak boleh, saya memilih dia menjadi kekasih jiwaku. Aku tidak lirik lagi ke kanan, tidak lari lagi ke kiri, karena diriku terfokus hanya kepada perempuan Sunem ini. Jadi bangga di sini adalah satu kebanggaan yang sangat-sangat agung. Kenapa? Karena dia tidak melihat kepada performance. Dia tidak melihat kepada sesuatu yang dari luar. Tapi dia melihat kecantikan itu di dalam menembusi warna kulit. Menembusi setiap ras. Menembusi setiap culture. Dan kita melihat apa yang dia nyatakan. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengajarkan kepada kita sebagai laki-laki, bagaimana laki-laki waktu kau sudah mencintai seseorang, kau harus berani menunjukkan kepada society atau masyarakat atau teman-teman dan keluarga dan sebagainya, bahwa kamu sungguh-sungguh mengasihi seorang wanita ini. Kamu sungguh-sungguh mengasihi dan kamu mengambil resiko untuk bertanggung jawab di dalam relasimu. Maka kalau saudara menjadi seorang laki-laki yang berani, maka saudara akan menjadi orang yang menguji diri. Menguji diri untuk apa? Menguji diri untuk bagaimana saudara tidak lirik kanan, tidak lirik kiri, tapi saudara menjadi seorang laki-laki yang sudah mengumumkan ini adalah kasih jiwaku,
Maka aku belajar untuk setia, untuk bersama-sama dengan dia sebelum pernikahan. Saya akan belajar bagaimana menjadi calon yang bertanggung jawab. Maka saudara, itulah satu latihan bagi seorang laki-laki untuk bagaimana laki-laki tidak menyeleweng atau tidak selingkuh maupun tidak membagi fokusnya, tapi justru fokus kepada pasangan tersebut. Jadi bangga di sini bukan sekedar bangga secara fisik, tapi kita juga percaya bahwa perempuan Sunem ini adalah perempuan yang bukan sembarangan. Jadi kita bisa katakan kebanggaan dari Salomo bukanlah kebanggaan secara fisikal, tapi kita percaya bahwa di sini Salomo juga memiliki kebanggaan terhadap perempuan Sunem ini di ruang pesta tersebut karena dia menyatakan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang tidak sembarangan. Jadi minggu lalu saya sudah memberikan penjelasan bahwa perempuan Sunem itu adalah satu perempuan yang sudah dirayu, sudah dikasih akan apa yang namanya satu bahasa-bahasa cinta, syair-syair puisi yang sangat menggairahkan diri. Tetapi saudara, waktu kita melihat seorang perempuan Sunem ini, waktu dia sudah dirayu, dikasih puisi cinta, dikasih nyanyian cinta, dan sebagainya, dia bukan perempuan yang sembarangan. Langsung berkata, I love you, dan akhirnya buka baju bagi laki-laki ini. Tidak, saudara. Justru kita melihat perempuan ini sudah dirayu, dan dikasih nyanyian cinta, dikasih puisi-puisi cinta, tapi dia tetap menjadi seorang perempuan yang memiliki dignity, memiliki dignitas. Memiliki dignitas bahwa apa? Meskipun dia cinta Salomo, dia mengasihi Salomo, dia naksir dan bahkan dia dikatakan mencintai seorang Salomo. Tetapi saudara, meskipun dia mencintai Salomo, dia tidak melacurkan diri sebelum masuk di dalam pernikahan. Dia adalah seorang perempuan yang tidak melacurkan diri untuk membuka baju sebelum pernikahan. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang kita bisa lihat kebanggaan seorang pria. Bisa dia menjadi seorang suami dan dia tahu aku adalah calon suami. Dan aku adalah calon suami yang tahu bahwa istriku, calon istriku adalah calon yang tidak main-main di dalam pacarannya. Dan dia bahkan adalah seorang yang sudah kurayu, sudah kukasih nyanyian cinta, dan aku sudah memberikan puisi-puisi cinta, tapi dia tidak tergoda satu gerak pun. Maka saudara, saya percaya bahwa kebanggaan seorang Salomo terhadap perempuan Sunem ini bukan cuma sekedar secara fisikal, tapi dia juga secara spiritual. Dia adalah seorang perempuan yang punya dignitas. Dia mungkin perempuan desa yang ada di Sunem. Dia bukan perempuan kota yang ada di mana Yerusalem. Tetapi saudara, dia justru seorang wanita yang mungkin adalah perempuan desa, tapi dia tahu prinsip pacaran yang benar, dan dia menjalankan dignitasnya di dalam pacaran. Lebih baik perempuan yang ada di desa, tapi tahu aturan, daripada perempuan-perempuan yang ada di kota, tapi mereka tidak tahu aturan. Nah, saudara, celakanya adalah laki-laki yang tidak tahu aturan jauh lebih banyak ada di kota. Maka ini menjadi satu hal kita perlu menguji diri. Apakah saya adalah laki-laki yang patut menjadi calon pacar yang benar di dalam kacamata firman Tuhan? Apakah saya sebagai wanita, saya adalah seorang wanita yang benar berpacaran dan akan masuk dalam pacaran di saat saya adalah seorang yang memiliki akan satu hal, yaitu apa? Saya memiliki keterbatasan itu. Saudara, maka seorang wanita dalam hal ini, perempuan Sunem ini, dia meskipun perempuan desa, tapi dia tahu prinsip pacaran yang benar dan menjalankannya. Maka disitulah seorang wanita yang sejati, maka dia tidak akan gampang terbuai oleh nyanyian atau pujian atau syair-syair yang bisa menggugah perasaannya. Satu sisi kita perlu menghargai setiap nyanyian, satu sisi kita perlu menghargai setiap ekspresi cinta dan sebagainya. Tapi satu sisi yang lain, dignitas tidak boleh dipengaruhi. Maka saudara, mungkin saudara hari ini akan mendengar akan apa yang saya katakan ini, mungkin yang pihak pria akan berkata apa? Waduh,
Sekarang sudah ada ajaran firman Tuhan bicara tentang seorang wanita tidak boleh untuk membuang dignitasnya. Wah, susah deh sekarang untuk mau raba-raba dan sebagainya. Mungkin kita akan mengatakan seperti itu, tapi saudara, lebih baik saudara tahu kebenaran, lebih baik tahu firman Tuhan dan belajar untuk bagaimana mendisiplinkan diri menjadi seorang pria dan menjadi seorang wanita di dalam perkencanan, di dalam pacaran, harus memiliki satu konsep yang tegas. Harus punya konsep yang teguh, yaitu apa? Saudara harus menjalankan dalam prinsip yang benar. Maka menjalankan prinsip yang benar adalah sesuatu yang membanggakan, saudara. Meskipun secara manusia, sesuatu yang sedikit merugikan. Kenapa, saudara? Bisa menikmati sebelum waktunya itu indah bagi orang-orang berdosa. Saudara, saya akan sharingkan satu ilustrasi di mana ini adalah true story, saudara. Ada seorang model catwalk dari Indonesia yang sangat terkenal dan sekarang sudah tidak menjadi model lagi. Nah, saudara, di mana model catwalk ini memiliki kisah kekandasan cinta, tetapi saya percaya kekandasan cinta itu indah. Bukan berarti saya mendoakan, wah, setiap wanita yang kandas cintanya itu adalah orang yang mengalami keindahan cinta. Bukan itu maksud saya. Tapi melihat kisah kekandasan dari cintanya dia, pacarannya dia, itu adalah sebuah hal yang indah. Kenapa? Karena dia mempertaruhkan segala sesuatu demi apa yang namanya dignitas perempuan. Di mana dia punya seorang pacar, saudara. Di mana pacarnya ini sama-sama Kristen, dan akhirnya dia menjadi orang yang bertumbuh di dalam kekristenan, sangat-sangat belajar banyak hal tentang firman Tuhan. Dan tetapi saudara, akhirnya sang pacar ini mengingini wanita ini. Mengingini hubungan seks sebelum nikah. Padahal mereka semua sudah belajar firman Tuhan. Mereka semua sudah belajar akan apa yang namanya apologetics. Mereka belajar tentang sistematik teologi. Juga belajar tentang banyak buku-buku yang indah. Buku-buku yang sangat-sangat back to the Bible. Tetapi sang pacar justru mengingini perempuan ini. Mengingini supaya longgarlah sedikit. Jangan engkau terlalu strict. Dan akhirnya perempuan ini berpegang teguh pada standar imannya, saudara. Akhirnya dia mengatakan, no. Meskipun aku mengasihi kamu, tapi aku harus berkata no untuk kamu. Aku tidak boleh untuk melonggarkan. Meskipun aku mencintai kamu, tapi aku tidak boleh melonggarkan. Singkat ceritanya, akhirnya mereka putus, saudara. Di satu sisi yang lain, waktu mendengar mereka putus, banyak orang-orang kaget. Loh, kok putus? Pasangannya sudah bagus loh. Pasangannya sudah cocok loh, dan sebagainya. Di satu sisi yang lain, pergumulan serius muncul. Yaitu apa? Pada saat teman-temannya berkata, hei, kamu itu sudah lama pacaran. Kamu sudah lama mengenal dia. Sekarang cari cowok itu susah loh. Cari cowok itu susah, sekarang sudah ada yang mau sama kamu. Sekarang kamu lepaskan begitu saja. Sudah satu sisi yang lain, pergumulan serius yang muncul yaitu, apakah seorang wanita harus mengorbankan keperawanannya demi calon suaminya yang belum tentu adalah suaminya kelak? Saudara, dan ini satu struggle, saudara. Kenapa? Banyak orang mengatakan, ini kesempatan, kamu sudah gak gampang cari suami. Lu sekarang umur berapa? Cari suami itu susah. Sudahlah, ini ada depan mata, ambil saja, sudah. Saudara, singkat ceritanya, saudara, ini sesuatu yang akhirnya sang perempuan ini pun bergumul, dan akhirnya dia mengatakan, enyalah engkau. Engkau yang mengatakan kalimat-kalimat sebelumnya itu, dia mengatakan, jangan ganggu saya. Singkat ceritanya, dia tetap berpegang teguh. Sampai hari ini dia masih hidup, dan sampai hari ini dia tetap masih sendiri. Kenapa? Karena dia tidak sembarangan cari pacar. Banyak yang mau pacaran sama dia, tapi dia tidak mau melonggarkan apa yang menjadi standar dia. Singkat ceritanya, sang mantan pacar akhirnya terciduk, saudara. Sang mantan pacar terciduk, memiliki kehidupan malam dengan perempuan-perempuan panggilan, dan foto-fotonya tersebar di media sosial. Nah, dalam hal ini akhirnya sebuah pertanyaan, yaitu kalau kita kaitkan dengan kebanggaan seorang pria kepada pasangannya, dalam hal ini siapa yang seharusnya bangga? Bangga atas
pria bangga atas wanita. Sudah menurut saya sang perempuan itu harusnya bangga dan pastinya bangga karena meskipun dia harus putus, tapi dia patut dibanggakan. Saya percaya nanti pria yang bisa menjadi pasangannya akan menjadi pria yang bangga. Kenapa? Karena dia bukan perempuan sembarangan. Sang mantan membanggakan perempuan itu. Tapi setiap kebanggaan sang pria kepada perempuan itu semua manipulatif. Semuanya motivasi busuk. Hanya supaya menikmati tubuh pacarnya. Inikah perkencanan yang benar? Apakah ini kepacaran yang benar? Maka hari ini, saudara, kalau sebagai seorang laki-laki, saudara adalah pacar bagi pacarmu, laki-laki dari pacarmu, maka kalau saudara terlintas, saudara sebagai laki-laki terlintas hanya untuk punya motivasi busuk, untuk menikmati tubuh pacarmu saja, maka itu bukan pacaran. Itu namanya sebuah sexual crime. Itu adalah sebuah kejahatan seksual. Terselubung, suka sama suka. Tapi itu adalah sebuah hal yang sangat tidak beres. Sehingga apakah itu bisa dikatakan sebagai perkencanan? Itu adalah sebuah crime. Maka bagaimana saudara hari ini? Waktu kita melihat hari ini bagaimana kitab Kidung Agung mengajarkan kita untuk membangun perkencanan yang benar. Pertama yaitu kita belajar pentingnya pria bangga kepada pasangannya. Tapi kebanggaan di situ bukan cuma kebanggaan secara fisik, tapi kebanggaan juga secara spiritual. Kebanggaan karena sang pacar memiliki standar. Dan sang pacar tidak sembarangan perempuan yang buka baju kepada laki-laki yang belum tentu adalah suaminya. Maka saudara, di sini kita melihat perempuan Sunem ini, dia punya dignity. Perempuan Sunem ini, perempuan desa, tapi dia punya hal yang membanggakan. Dan hal yang membanggakan itu menjadi kelebihan yang dibanggakan oleh sang pria. Maka perkencanan yang benar adalah perkencanan yang memiliki kebanggaan, baik secara fisik maupun secara spiritual. Kebanggaan secara fisik di sini bukan berarti cantik, tetapi adalah dia memiliki kebanggaan secara fisik karena dia punya hikmat. Dan kenapa secara spiritual kita bisa bangga? Karena dia punya standar hikmat. Dia punya Tuhan, dia punya firman, dan dia punya pegangan. Saudara, kalau hari ini pacarmu sembarangan sama kamu, kau harus pikir ulang. Mungkin dia bukan pacarmu. Mungkin itu bukan calon istrimu. Kalau saudara punya laki-laki yang belang seperti itu, mungkin kau harus pertimbangkan. Jangan-jangan dia adalah laki-laki yang bukan dari Tuhan. Walaupun kau sudah pacaran, tapi belum tentu dia adalah dari Tuhan. Kedua, yang kita bisa pelajari, kita lihat di dalam ayat yang ke-7, saudara. Di dalam ayat yang ke-7, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, ini minggu lalu saya juga sudah sempat untuk mention, ya. Bagaimana, saudara, yang kedua, perkencanan yang benar adalah perkencanan yang kedua, yaitu pentingnya menjaga kekudusan dalam relasi pria dengan wanita. Maka dalam iman kekristenan itu kekudusan itu adalah penting, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 dan 16 ada satu kalimat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekudusan adalah penting karena Allah itu kudus dan Alkitab menegaskan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka perkencanan yang tidak kudus biasanya terjadi kenapa? Terjadi karena mereka kebablasan hidup di dalam ketidakkudusan. Tadi saya sudah mengawali dengan satu hal, yaitu manusia tidak ada satupun yang sempurna. Tidak peduli seorang pendeta, tidak peduli seorang nabi, tidak peduli seorang rasul. Kita bisa katakan mereka bisa cacat moral. Sekali lagi saya katakan, Salomo adalah orang yang penuh hikmat, orang yang penuh bijaksana. Tapi dia punya cacat moral, dia punya istri 700, dia punya selir 300, dia punya perempuan-perempuan dara atau perempuan-perempuan perawan, dia punya tidak terhitung jumlahnya.
Maka kalau kita bisa katakan, Salomo bukanlah orang yang secara kasat mata dia adalah tokoh cinta kita semua dan kita mengikuti dia dengan kita akhirnya bisa memiliki ratusan istri, kita memiliki ratusan gundik dan kita bisa punya ratusan anak-anak darah. Itu bukan ajaran yang hari ini kita pelajari. Tapi justru kita mau melihat bagaimana perkencanan yang tidak kudus terjadi karena kebablasan, karena mereka tidak menganggap kekudusan menjadi sesuatu yang harus mereka hidupi. Jadi saudara, bagaimanapun kekudusan adalah satu prioritas bersama. Meskipun saudara tidak sempurna, saudara hamba Tuhan yang nggak sempurna, kita jemaat yang nggak sempurna, kita adalah masyarakat yang tidak sempurna, tetapi bukan berarti saudara melakukan eksklusisasi terhadap hal ini. Bukan berarti karena saudara nggak sempurna, lalu akhirnya saudara melakukan apa yang namanya pengendoran diri. Sehingga akhirnya saudara mengendorkan diri, saudara mengajak orang lain juga mengendorkan diri, sehingga akhirnya satu dengan yang lain saling kendor-kendoran, dan akhirnya pada saat kita semua saling mengendorkan diri, akhirnya kekudusan tidak menjadi sesuatu yang ada di dalam relasi perkencanan tersebut. Maka Alkitab mengatakan, kusumpai kamu. Berarti dia mengatakan bahwa aku memberikan warning kepada kamu. Hei, demi kijang-kijang, demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Jadi di sini pentingnya kekudusan dalam relasi perkencanan, yaitu jangan membangkitkan, jangan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Maka ini sebuah warning untuk disiplin diri di dalam relasi, untuk tidak main-main mengambil keputusan. Para pria jangan mengambil keputusan dengan cepat untuk langsung melakukan satu hal, tindakan-tindakan sebelum waktunya. Wanita-wanita, jangan engkau terlalu cepat mengambil keputusan untuk melonggarkan diri dan melampiaskan apa yang dimau oleh pasanganmu. Saudara, ini bukan perkencanan, saudara. Kalau itu adalah sesuatu yang dilakukan, maka itu bukan perkencanan, tapi itu adalah satu sexual crime, di mana atas dasar suka sama suka, sama-sama melakukan kejahatan. Saudara, maka ini harus menjadi satu hal, bagaimana menjaga kekudusan di dalam relasi adalah satu pelajaran untuk bagaimana saudara dan saya untuk tidak membangkitkan, tidak menggerakkan cinta sebelum diingini. Berarti kita perlu untuk bagaimana sampai kepada pernikahan pun, saudara harus mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam keputusan-keputusan, baik dalam perkencanan maupun dalam pernikahan. Kita berelasikan semuanya itu di dalam kekudusan Tuhan. Maka kalau saya mau tanya sama saudara sekalian, selama ini waktu kita pacaran atau kita mungkin punya special relationship dengan seorang wanita, saya ingin tanya, apakah saudara mengkaitkan cinta yang ada pada dirimu itu dengan kekudusan Allah? Apakah saudara bisa untuk membawa ide bagaimana waktu saudara bicara dengan perempuan yang saudara sayang, lalu saudara berkencan dengan dia, saudara pergi sama dia, lalu saudara memiliki satu kaitan di dalam kekudusan Allah. Saya yakin dan percaya saudara akan kesulitan. Kenapa? Karena bagi kita itu sesuatu yang lebay. Hampir tidak dilakukan, hampir tidak dipikirkan. Kenapa? Karena bagi kita kekudusan itu sesuatu yang beda konteks sama kita. Kekudusan itu sempurna, kita tidak sempurna. Maka seringkali eksklusisasi itu menjadi sesuatu yang kita lakukan. Maka itulah kenapa, saudara, kita melihat banyak sekali kita justru tidak menganggap lagi holiness atau kekudusan ini menjadi sesuatu yang relevan. Saya kasih contoh, saudara. Banyak sekali orang-orang yang jatuh di dalam hal ini. Jadi banyak penulis-penulis Kristen maupun non-Kristen, mereka mengajarkan banyak hal tentang bagaimana memahami filsafat cinta atau mengajarkan tentang teologi cinta. Tapi akhirnya mereka justru orang yang jatuh di dalam cinta. Maksudnya jatuh di dalam cinta yang liar tentunya. Saya kasih contoh, saudara. Di dalam nama penulis buku rohani, ada satu orang yang namanya Joshua Harris.
Saudara, orang ini terkenal luar biasa, saudara. Dan seorang yang bernama Joshua Harris ini, dia seorang penulis buku yang sangat terkenal, dan salah satunya buku yang terkenal adalah Sex is Not Problem, Lust is. Jadi seks itu bukan masalah, nafsu lah yang adalah masalah. Dia adalah seorang devoted Christian. Bahkan dia punya istri, dia punya 2 anak. Dia seorang pendeta, saudara. Tapi akhirnya dia jatuh di dalam sebuah perselingkuhan. Dan akhirnya, saudara, yang mengagetkan kita adalah akhirnya dia bercerai dengan istrinya dan dia akhirnya meninggalkan iman Kristen. Nah, ini sesuatu yang kita bisa lihat. Dia seorang pendeta, dia seorang pelayan Tuhan, dia bahkan dia seorang penulis buku-buku rohani yang bisa mengasih support kepada orang-orang yang punya problem di dalam seksualitas. Tapi justru akhirnya seorang pendeta ini meninggalkan kependetaannya, dan dia menjadi seorang yang bercerai dengan istrinya, yang jelas Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membenci perceraian, dan dia meninggalkan iman kekristenan. Ini konyol luar biasa, saudara. Kalau dia sadar bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya, dan kalau dia sadar bahwa jalan kebenaran dan hidup hanya pada Kristus saja, maka dia sudah berkhotbah dan dia sudah menyampaikan firman Tuhan, dia sudah menjadi berkat bagi banyak orang, dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa dan akhirnya dia bercerai dan meninggalkan iman kekristenan. Sudah, apa yang bisa menjadi contoh bagi kita? Akhirnya dia jadi seorang ateis, ya, dan dia akhirnya menarik buku-buku yang ditulisnya. Jadi dia mengatakan bahwa setiap buku-buku yang sudah saya tulis, buku rohani yang sampai bisa menjadi bestseller, 1 million sold, ya, terjual sampai 1 juta buku eksemplar, ya. Akhirnya dia mengatakan, saya menarik semua teologi yang ada dalam buku tersebut. Saya menarik semua ajaran yang ada di dalam buku-buku tersebut. Lalu dia juga adalah seorang yang sangat anti terhadap gay lesbian, tapi setelah dia bercerai, setelah dia meninggalkan iman Kristen, dia tulis, saya minta maaf karena di buku-buku rohani saya mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan lesbian atau gay atau same sex marriage. Kenapa? Karena itu bukan ajaran kitab suci di dalam apa yang seharusnya dilakukan, yang harus dilakukan. Tetapi justru akhirnya dia menjadi aktivis gay lesbian sekarang. Ya. Dia menjadi seorang aktivis gay lesbian, dan akhirnya saudara, dia menjadi seorang yang 180 derajat berbeda. Sebuah pertanyaan, saudara, bukankah dia seorang pendeta? Bukankah dia orang Kristen? Bukankah dia anak Tuhan? Yes, dia memang pendeta. Yes, dia adalah anak Tuhan. Yes, dia adalah seorang orang percaya. Tapi dia seorang percaya yang tidak kudus. Dia pendeta yang tidak kudus. Dia adalah anak Tuhan yang tidak kudus. Dan seringkali kita mengatakan bahwa apa? Bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang lebih baik dihukum mati, dilenyapkan, dan dihancurkan. Saudara, mungkin kita bisa setuju kalau orang kayak begini harusnya dibuang, saudara. Kenapa? Karena dia bukan contoh, dia sudah jadi batu sandungan bagi banyak orang. Tetapi saudara, ada hal yang terjadi juga di dalam dunia psikologi. Di dalam dunia psikologi modern. Ada seorang bernama John Gray. Kalau saudara baca buku psikologi, saudara akan kenal satu buku yang judulnya Man from Mars, Woman from Venus. Laki-laki itu dari Mars, perempuan itu dari Venus. Tentu saja ini bukan literal, ya. Tapi justru yang dimaksud adalah perempuan itu dengan laki-laki adalah orang-orang yang berbeda. Jadi seperti dari dua dunia yang berbeda. Meskipun dia dari 2 dunia yang berbeda, tapi mereka bisa bersatu, mereka bisa menjalin hidup bersama, dan bahkan bertahan sampai akhir. Nah, itu adalah goalnya dari buku itu, Man from Mars and Woman from Venus. Dan dia membuktikan melalui kehidupan pribadinya. Dia seringkali memberikan contoh bahwa apa yang saya hidupi sebagai seorang psikolog ini, saya jalankan dengan hubungan saya dengan istri saya. Maka dia menyatakan bahwa ya, apa yang saya ajarkan adalah yang saya hidupi. Dan buku itu banyak booming sekali. Apalagi waktu saya masih SMA, saudara.
Saya waktu masih SMA, buku itu baru pertama kali muncul dan buku itu sangat booming. Saya sampai beli 2 eksemplar. Kenapa? Karena buku yang saya baca itu bahasanya diperbaiki dan sebagainya. Saya coba belajar untuk bagaimana lebih mengerti dengan bahasa yang lebih gampang. Nah, akhirnya pada saat baca itu buku-buku itu waktu itu di zaman saya adalah buku yang sangat membantu bagaimana mengenal wanita atau bagaimana belajar mengenal pria, mengenal anehnya pria, mengenal anehnya wanita. Nah, saudara, maka saudara mau belajar dari orang-orang aneh, silakan saudara belajar dari buku-buku itu, baca buku-buku itu. Dan saya bukan berarti mengatakan saudara harus baca kitab suci terus, enggak. Saya persilakan saudara baca buku-buku yang lain, tetapi bagaimana saudara coba lihat dengan apa yang tertulis dalam buku-buku itu. Mereka adalah mencoba untuk membuat sebuah eksperimen. Ya. Tetapi saudara, apakah eksperimen yang dia semua lakukan itu pasti adalah sebuah kebenaran? Akhirnya John Gray tersebut, dia ya akhirnya bestseller, saudara, best-selling bukunya. Terjual jutaan eksemplar juga. Tetapi saudara, akhirnya yang terjadi yaitu dia bercerai. Dia selingkuh, saudara. Dan pertanyaannya yang sama yang saya coba tanyakan yaitu apa? Bukankah dia seorang psikolog? Bukankah dia seorang guru? Yes, dia adalah seorang psikolog. Yes, dia juga adalah seorang guru. Tapi dia adalah psikolog yang tidak kudus. Dan dia adalah seorang guru yang tidak kudus. Sudah sama-sama pendeta yang tidak kudus. Dan juga psikolog yang tidak kudus. Tapi seakan-akan kita masih lebih bisa terima seorang psikolog yang selingkuh daripada kita menerima pendeta yang selingkuh. Padahal mereka sama-sama berdosa. Pertanyaannya apa yang membuat mereka sebelah sebelah, saudara? Masyarakat membaca jabatan pendeta itu jabatan suci. Mereka lupa kalau menjadi psikolog itu seharusnya adalah pekerjaan yang suci. Saudara, maka inilah menjadi satu hal seringkali eksklusisasi terjadi. Dan akhirnya kita tumpang tindih dalam menilai segala sesuatu. Saya bukan berarti membela orang-orang pendeta-pendeta yang jatuh di dalam dosa. Saya bukan membela mereka, saudara. Bagi saya, apa yang mereka lakukan adalah suatu hal yang berdosa. Adalah hal yang tidak kudus. Tapi bukan berarti kita harus sampai istilahnya itu menganggap mereka adalah virus yang harus dipunahkan. Padahal engkau juga adalah virus yang juga harusnya dipunahkan, tapi berat sebelah karena menganggap bahwa jabatan pendeta adalah jabatan yang suci, tanpa kau melihat apa yang kau lakukan juga adalah suci. Yang perlu ditumpas bukan cuma mereka, tapi saudara dan saya juga seharusnya ditumpas kalau kita melakukan hal yang sama. Maka saudara, saya setuju bahwa segala sesuatu harus dilakukan di dalam kekudusan. Maka kekudusan harus menjadi prioritas dalam perkencanan. Maka itulah kenapa jangan terlalu cepat berpacaran dengan siapa. Meskipun berpacaran itu boleh nggak? Boleh berpacaran. Tapi jangan terlalu cepat berpacaran dengan siapa. Kalau saudara belum clear siapa dia, saudara belum clear dignitas di dalam prinsip hidupnya, maka saudara jangan terlalu cepat berpacaran. Sebaiknya tunggu dengan sabar sambil menanti waktu Tuhan. Dan di waktu pada saat saudara menunggu di situ, saudara juga belajar bagaimana di dalam masa tunggu tersebut, saudara juga belajar mengenal diri dan mengenal orang lain, dan adalah mungkin bagaimana saudara bisa bertemu dengan pasangan yang cocok, yang benar, meskipun saudara harus berada di dalam satu hal penantian yang begitu lama. Jadi saudara, kekudusan harus menjadi prioritas. Maka sewaktu-waktu kita bisa jatuh di dalam dosa, maka kita harus punya prioritas yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menjadi yang melakukan eksklusisasi dalam hal ini. Oke, ketiga, saudara,
Apa yang bisa kita pelajari dari kitab Kidung Agung? Yaitu kita bisa melihat di dalam ayat 8 dan 9. Di dalam ayat 8 dan 9 dikatakan apa Saudara di situ? Dengarlah kekasihku, lihatlah dia datang. Melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, dia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Saudara, dua ayat ini adalah dua ayat yang mengajak kita untuk melihat di dalam pacaran, kita percaya bahwa ada masa indah di dalam berpacaran. Kita bisa terpaut hati dengan pasangan kita, itu adalah sesuatu hal yang indah. Kita bisa memiliki akan satu hal di mana menemukan kekasih jiwa itu sesuatu yang indah. Dan kita nggak bisa pungkiri, berpacaran itu memiliki sebuah hal yang sangat-sangat memberikan akan hidup yang bersukacita. Maka itulah kenapa ekspresi-ekspresi yang dimunculkan oleh Salomo adalah ia melompat-lompat di atas gunung-gunung. Saudara, digambarkan melompat, dia dikatakan bersuka, dia dikatakan meloncat-loncat, dia diekspresikan begitu riangnya. Dan memang saudara, ekspresi perkencanan atau ekspresi perpacaran itu adalah di dalam satu hal di mana mereka memiliki masa-masa indah. Mereka memiliki masa-masa penuh suka, masa-masa penuh lompat dan loncat karena girang, karena penuh sukacita dan sebagainya. Dan digambarkan bagaimana, dengarlah kekasihku. Ada satu ungkapan yang spesial di situ, di mana digambarkan bagaimana dia saling memuji satu dengan yang lain, saling mengenal satu dengan yang lain, saling berusaha mengetahui satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan di situ, dia berdiri di balik dinding sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Yaitu satu dengan yang lain belum punya pengetahuan yang begitu dalam tentang sesamanya. Dan satu dengan yang lain belajar untuk bagaimana saling berusaha memahami atau mencoba mencari misteri-misteri di balik pribadi tersebut. Jadi ada usaha untuk mengenal, ada usaha untuk mengetahui, ada usaha untuk memuji, ada usaha terhadap sesuatu yang masih tertutup dinding. Dinding itu adalah satu gambaran tentang hal yang masih belum terbuka. Dan dinding digambarkan adalah sesuatu yang belum terbuka dan sesuatu yang tidak mudah terbuka. Karena untuk bisa menembus dinding, berarti dinding itu harus dihancurkan. Nah, beda dengan pintu. Kalau pintu bisa dibuka sana-sini, tapi dinding nggak bisa dibuka sana-sini. Harus ditembus dengan dibongkar. Harus ditembus dengan dihancurkan. Nah, saudara, masa indah dalam pacaran itu adalah sesuatu yang realistis. Maka kita melihat dalam kitab suci pun, Alkitab nggak anti dengan masa indah. Alkitab tidak anti dengan di saat seorang laki-laki memuji calon istrinya, atau menghibur, atau menyanyikan nyanyian cinta, atau menaikkan syair-syair puisi dan sebagainya. Kita melihat Alkitab tidak mengatakan itu adalah lebay, atau itu adalah sesuatu yang tidak baik, atau itu sesuatu yang Tuhan benci. Tidak, saudara, Tuhan tidak membenci semuanya itu. Nah, saudara, itu menjadi sesuatu yang di dalam realita cinta, Alkitab juga realistis. Alkitab nggak mengatakan bahwa semua harus di dalam ekspresi cinta pun itu semua harus engkau cinta, misalnya engkau mengatakan engkau begitu cantik seperti Kristus. Wah, kita mungkin itu sesuatu yang aneh luar biasa. Ya. Tapi engkau cantik, engkau adalah wanita tercantik yang ku tahu, dan sebagainya. Itu ekspresi-ekspresi yang kita bisa katakan sesuatu ekspresi yang realistis. Tuhan yang mencipta manusia, dan Tuhan memberikan kecantikan kepada manusia, Tuhan memberikan apa yang namanya kegagahan kepada manusia, dan itu adalah sesuatu yang indah dari Tuhan. Kenapa nggak dipuji? Kenapa tidak disupport dan sebagainya? Jadi
kita harus realistis dengan satu hal, itu masa indah, pengenalan satu dengan yang lain adalah sesuatu masa yang kita tidak bisa pungkiri adalah sesuatu yang relevan di dalam pacaran Kristen. Jadi waktu berpacaran Kristen jangan kaku-kaku juga. Asal kita punya standar, asal kita punya dignitas yang benar, maka kita harus berdasarkan kepada dignity tersebut. Tetapi kita juga jangan kita akhirnya menjadi orang-orang yang kuper, ya. Kenapa? Karena akhirnya kita menjadi orang-orang yang mendasarkan segala sesuatu cuma hanya dengan pokoknya kita melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah mau membangun relasi antara satu dengan yang lain. Itu kesombongan rohani itu kalau mengatakan aku pokoknya melayani Tuhan. Lalu akhirnya kita tidak mau mengenal pasangan kita. Kalau lu mau jadian sama aku, kamu harus cinta Tuhanku. Bagus, saudara. Tapi aku tidak perlu mengenal kamu. Kenapa? Karena aku hanya mau mencintai Tuhanku. Atau hanya mau mengenal Tuhanku. Itu sombong luar biasa. Tuhan ajar kita untuk kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita harus satu sisi menjaga dignitas kita di hadapan Tuhan. Tapi satu sisi yang lain kita juga harus belajar menjaga dignitas kita terhadap diri kita sendiri kepada orang lain. Seperti itu. Nah, saudara, ada yang menarik, saudara. Nah, selama ini orang bicara tentang masa indah itu kayak apa sih? Banyak orang coba untuk menafsirkan masa indah itu apa sih? Dan bagaimana memahami masa indah. Nah, kalau kita melihat dewasa ini, kita melihat banyak sekali budaya-budaya yang berusaha menafsirkan tentang masa indah. Nah, saudara, dan tidak semua masa indah yang dibicarakan di dalam budaya-budaya di sekeliling kita itu adalah sesuatu yang duniawi dan pasti rusak di dalam setiap apa yang menjadi prinsip-prinsipnya. Saudara, saya baru tadi pagi membaca satu kisah dari satu konsep masa indah dari K-pop culture. Jadi Korean culture, Korean pop culture itu juga punya konsep tentang masa indah. Dan di situ ada 10 konsep yang dia sharingkan, saudara. Nah, satu sisi tidak semua kita setuju, tapi ada sisi-sisi yang lain yang kita juga bisa belajar. Terutama secara generally, ya. Bagaimana kita bisa menganggap bahwa itu adalah masa-masa indah yang baik, saudara. Contoh ya, saya bacain ya. Jadi dia ada 10 masa indah dari K-pop culture. Yang pertama dia mengatakan bahwa ketika sang pria memuji sang wanita adalah makhluk tercantik yang pernah dia lihat, maka itu adalah masa terindah. Pria bisa memuji dan wanita bisa terpuji. Nah, saudara, satu sisi kita mengatakan bahwa mungkin lebay, tapi satu sisi yang lain, Alkitab juga menyatakan, apa mungkin karena South Korean punya culture adalah dipengaruhi iman Kristen? Maybe, saudara. Jadi, sang pria memuji sang wanita sebagai makhluk tercantik yang pernah dia lihat dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Kalau kita lihat dalam kitab suci mirip sekali, yaitu apa? Yaitu bagaimana putri-putri Yerusalem cantik-cantik, bahkan putih-putih. Tapi justru Salomo pilih perempuan Sunem yang jelas-jelas kulitnya hitam. Dan dia mengatakan, dialah kekasihku. Saudara? Maka ini sangat mirip, saudara. Dan saya secara pribadi percaya bahwa South Korean culture banyak sekali pengaruhnya adalah juga dari Christian worldview. Ya. Karena kita melihat bagaimana mayoritas kita juga melihat kekristenan di South Korea itu juga adalah satu culture yang cukup mendominasi, meskipun tidak semua adalah sesuatu yang baik, tetapi juga ada hal yang baik yang kita bisa ya katakan itu sesuatu yang baik. Contoh kedua, masa indah adalah sesuatu yang indah di saat apa? Misalnya dikatakan di situ poin kedua adalah ketika sang pria, sang laki-laki itu mengantarkan sang wanita sampai rumah dengan selamat. Wah, ini gentleman ya. Ini ada satu hal yang gentle pada sang pria, meskipun rumahnya jauh, tapi dia tetap antar sang wanita itu sampai rumah, meskipun nantinya dia harus kehilangan kesempatan pulang. Kenapa? Karena bisnya sudah tidak ada lagi. Akhirnya dia harus nginep sampai pagi-pagi baru naik bis yang pertama untuk balik lagi. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang ya, kalau kita lihat dalam K-pop culture, adalah sesuatu gambaran masa indah. Masa indah sang pria bisa mengantar pasangannya sampai rumah meskipun dia harus berkorban.
Dan juga masa indah bagi sang wanita, di mana sang pria rela-rela bela-belain untuk anterin dia meskipun rumahnya jauh dan sebagainya. Ini simple ya, saudara, ini simple. Tapi bagi K-pop culture ini sesuatu yang indah. Makanya sudah nggak heran, sudah kalau lihat K-pop drama, sudah akan melihat elemen-elemen ini selalu ada. Coba saudara pelajari, coba saudara perhatikan. Dan saudara akan melihat bagaimana elemen-elemen ini selalu ada. Ketiga, yaitu masa indah dalam K-pop culture adalah bertengkar itu sesuatu yang realistis. Namun tetap cinta dan tidak pernah pergi. Tidak pernah untuk melarikan diri. Wah, itu masa indah bagi sang pria yang gregetan, tapi dia tahu aku masih cinta sama pasangan ini dan tidak mau pernah pergi meninggalkan dia karena aku cinta dia meskipun aku dongkol. Sudah kadang-kadang kita lihat gini, waduh ini lebay banget, ini K-pop banget. Tapi sudah kalau kita melihat Alkitab pun menunjukkan bagaimana Salomo, di mana kita percaya waktu perempuan-perempuan Yerusalem berusaha untuk menggoda Salomo. Kita melihat kusumpai kamu putri-putri Yerusalem. Kenapa? Karena putri-putri Yerusalem menganggap dirinya lebih cantik dari perempuan Sunem. Menganggap dirinya lebih daripada perempuan Sunem itu, gelap kulitnya. Dan juga kalau di dalam diri perempuan-perempuan Yerusalem dia lebih cantik. Maka dikatakan apa? Jangan kamu bangkitkan, jangan kamu gerakan cinta sebelum diingini. Berarti menunjukkan bahwa apa? Perempuan-perempuan Yerusalem kelihatannya dari kota City of God, ya, kelihatannya adalah orang-orang yang beragama, tapi brengsek itu juga ada. Jadi saudara jangan pikir bahwa perempuan-perempuan brengsek tidak ada di dalam gereja. Kita melihat bisa mungkin perempuan-perempuan brengsek ada di gereja. Tapi bukan berarti pria-pria brengsek juga tidak ada di dalam gereja. Pria-pria yang brengsek juga ada di dalam gereja. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat masa-masa indah yang tadi saya singgung. Satu sisi Alkitab sangat-sangat down to earth. Dan dia bukan yang sok mengatakan bahwa sok spiritual dan sebagainya, dan tidak bicara di dalam seperti yang tadi saya bilang dalam poin pertama, 2, dan ketiga. Saya percaya, saudara, khususnya tadi yang saya singgung dari K-pop culture itu adalah satu hal yang mungkin very general, tapi ini juga yang adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran kitab suci. Nah, saudara, kita harus tahu sebagai orang reform, kita percaya ada wahyu khusus dan kita percaya ada yang namanya wahyu umum. Ada yang namanya general revelation, ada yang namanya special revelation. General revelation adalah satu wahyu yang diberikan kepada semua orang, tidak peduli believer, tidak peduli non-believer, dan kita percaya ada yang namanya common revelation, atau ada wahyu yang umum, yang dimana semua orang tahu bagaimana untuk respect terhadap hal tersebut. Nah, dan ada yang namanya wahyu khusus. Wahyu khusus adalah wahyu yang diberikan khususnya kepada believer. Khususnya adalah orang-orang percaya. Nah, dalam hal ini, kita sebagai orang Kristen, di mana special revelation diberikan kepada kita melalui kitab suci dan melalui Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup. Nah, hari ini kita sebagai orang Kristen, kita berpegang kepada ajaran kitab suci, dan kita berpegang kepada teladan Kristus, tapi kita juga hidup juga di dalam common grace. Kita juga berada di dalam anugerah yang kita bisa terima di dalam apa yang namanya wahyu umum. Ya. Jadi banyak sekali hikmat-hikmat yang kita bisa pelajari khususnya dari K-pop culture. Kita bisa belajar hal-hal yang relevan dengan kitab suci. Contoh, saya mungkin kasih contoh lagi ya supaya kita juga bisa melihat bagaimana ada yang namanya wahyu umum atau blessing yang umum diberikan kepada kita. Contoh, yaitu poin keempat dia katakan, yaitu apa? Yaitu pada saat berpacaran sangatlah baik untuk apa? Sangatlah baik untuk berkawan atau hangout bersama dengan teman-teman dengan tidak canggung. Jadi istilahnya itu membangun relasi, bukan cuma membangun relasi dengan 1-2 orang, tapi juga bersama dengan teman-teman. Jadi istilahnya itu, saya pacaran, tapi bukan berarti seluruh dunia itu yang tinggal cuma gua sama calon saya.
Tapi saya juga punya perkawanan, saya juga punya pertemanan. Nah, seringkali saudara kalau kita sudah suka sama pasangan, seringkali kita menganggap dunia itu cuma milik kita berdua. Nah, itu bukan ajaran kitab suci, jelas. Itu adalah konsep cinta yang konyol. Kenapa? Karena kalau kita melihat justru di dalam K-pop culture, justru kita melihat mereka pacaran, akhirnya mereka bisa double date, saudara. Double date itu maksudnya apa? Misalnya saya sama pasangan saya, teman saya sama pasangannya, kita bisa pergi ke kafe bareng, kita bisa minum kopi bareng, kita bisa canda tawa bareng. Nah, saudara, di situ menunjukkan bahwa apa? Yaitu kita jangan terlalu alergi bahwa dunia harus milik kita berdua. Kadang-kadang harus berempat juga, tapi bukan berarti menikahnya berbeda, bukan. Tapi perkawanan. Seringkali kita menganggap hubungan spesial itu cuma dibicarakan antara calon suami dan calon istri, pacar pria dan pacar wanita. Tapi justru kita perlu menganggap teman-teman itu juga menjadi support. Kalau terjadi apa-apa pada kita, misalnya kita bertengkar, misalnya saya sama istri bertengkar, dan waktu bertengkar tidak ada penyelesaian, maka teman-teman kita adalah teman-teman yang baik untuk bisa mensupport kita. Jadi adalah baik sudah menjaga relasi bukan cuma sekedar antara saya dengan pacar, tapi juga dengan teman-teman. Karena pada saat kita mengalami masalah, teman-temanlah yang bisa memberikan support kepada kita. Nah, kita melihat di dalam kitab suci pun sama. Ayub, dia mengalami masalah, maka kita melihat dia punya teman-teman. Teman-teman tidak selalu benar, saudara. Ya, teman tidak selalu benar, tetapi paling tidak kita bisa belajar untuk melihat concern mereka. Bagaimana kita bisa melihat concern mereka? Karena apa yang mereka katakan adalah sesuatu yang bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Meskipun juga ada yang teman-teman yang mungkin dia bukan orang berhikmat dan dia memakai caranya sendiri atau menafsirkan sendiri. Paling tidak kalian bisa dengar bahwa apa? Bahwa dari apa yang dia katakan ada yang salah atau ada yang benar dari situ. Dan apa tadi yang juga saya lihat di dalam poin berikutnya adalah dia kalau di dalam K-pop culture mereka kalau sudah serius maka melamar pasangan itu bukan dengan cincin tetapi dengan bunga. Sudah ini sesuatu yang aneh. Seringkali kita kalau lihat orang-orang barat itu kalau menunjukkan keseriusannya adalah dia bawa cincin dan dia selalu menunjukkan ini adalah sebuah keseriusan saya, would you marry me, dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat di K-pop culture, mereka pakai cara yaitu dengan melamar dengan membawa sebuket bunga cantik. Kenapa? Karena bagi K-pop culture adalah apa? Bunga itu ciptaan Tuhan. Tidak ada yang lebih cantik daripada emas. Emas memang cantik, memang indah. Perempuan suka. Tapi di dalam emas tidak ada kehidupan. Tapi bunga itu ada kehidupan, ada wanginya, ada yang namanya warnanya, ada indahnya. Dan ini meskipun dia umurnya pendek, maka itu juga jadi gambaran yaitu apa? Hidup kita itu akan seperti bunga ini. Bunga ini wangi, indah, tapi dia nggak selama-lamanya hidup. Tapi paling tidak, meskipun bunga ini wangi, indah, dan bunga ini akan mati, tapi paling tidak, sampai bunga ini mati, menggambarkan kepada kita bahwa saya sama kamu akan menjaga cinta sampai seperti bunga ini. Sampai mati pun aku akan menjaga relasiku dengan kamu sampai akhir. Nah, saudara, kalau kita pelajari K-pop culture itu banyak sekali juga prinsip-prinsip yang dipengaruhi oleh iman kekristenan. Ya. Jadi kita melihat seperti kita juga melihat banyak sekali digambarkan di dalam Kidung Agung adalah kau tuh seperti bunga bakung di antara duri-duri. Begitulah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Ini gambaran-gambaran yaitu apa? Mengapa kau pakai gambaran bunga bakung? Mengapa pakai gambaran pohon apel? Pohon apel sama pohon di hutan mana lebih indah? Ya pasti pohon apel lebih indah. Buahnya ada. Sedangkan di pohon-pohon di hutan tuh nggak ada buahnya. Maka pohon apel di situ dianggap adalah sesuatu yang indah, lebih bersinar, lebih memiliki akan sesuatu yang kehidupan yang bisa dinikmati.
Bunga bakung di antara duri-duri. Duri-duri nggak ada artinya, tapi ada bunga bakung, bunga yang simpel. Tapi bunga yang simpel itu meskipun dibandingkan dengan bunga-bunga yang lebih cantik, dia kalah cantik. Tapi dia di antara duri-duri, dia tetap bisa hidup. Nah, ini menggambarkan betapa apa namanya gambaran yang very very touching. Dan kita melihat K-pop culture itu banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran seperti itu. Maka kita bisa mengatakan K-pop culture nggak selalu ngawur. Tapi kita bisa berkata bahwa banyak yang kebablasan, banyak yang liar juga. Karena mereka juga banyak sekali yang di dalam K-pop culture juga mendukung free sex ya, dan juga mereka mendukung juga apa yang namanya satu hal tinggal bersama. Dan kita juga melihat bagaimana banyak K-pop culture juga mengajarkan kepada cinta itu adalah segalanya. Maka kamu bisa menjalani segala sesuatu itu dengan open minded dan sebagainya. Nah, itu kita bisa counter ya. Tetapi paling nggak ada prinsip-prinsip secara umum yang kita bisa katakan itu sesuatu yang relevan. Jadi Alkitab tuh bukan anti dengan sesuatu yang umum. Asal umum itu adalah umum yang bersandarkan kepada kebenaran, maka umum adalah bagus. Nah, sudah dari semuanya itu paling enggak, pertanyaannya adalah adakah standar kekudusan menjadi sesuatu masa indah di dalam pacaran? Di satu sisi bersuka-suka meloncat karena ekspresi perkencanan atau ekspresi pacaran itu sesuatu yang lumrah di mata Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah adakah standar kekudusan di balik semuanya itu? Jadi Tuhan itu bukan yang memenjarakan kita di dalam konsep pacaran. Dia memberikan kebebasan kepada kita. Tapi kebebasan itu ada batasnya. Dan batasnya adalah apakah itu kudus atau tidak. Jadi saudara, ini sesuatu yang menarik saudara, kalau kita bisa lihat bagaimana ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana untuk memahami konsep perkencanan dengan bertanggung jawab sesuai apa yang diajarkan oleh Kidung Agung. Ya. Oke, berikutnya saudara, kita lihat di ayat 10 sampai 13. Ayat 10 sampai 13. Dikatakan apa di situ? Kekasihku mulai bicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Dia di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan pohon buah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Surah ayat ini menyatakan bahwa apa? Menyatakan bahwa di dalam perkawinan, di dalam perkencanan, bukan cuma masa indah di dalam berpacaran, tapi juga ada satu hal yang lebih, yaitu apa? Yaitu cinta semakin bersemi, relasi semakin dibangun, komunikasi semakin dibicarakan. Sudah pacaran tapi tidak pernah berkomunikasi, itu apa artinya? Berpacaran tapi tidak pernah berelasi, apa artinya? Maka cinta tidak bisa cuma sekedar silent. Silent is golden, itu nothing, sudah. Silent is golden, itu di dalam cinta itu tidak ada, bukan sesuatu hikmat yang yang harus menjadi sebuah ekspresi yang ada pada kita. Kenapa? Karena cinta harus diutarakan. Cinta tidak bisa, saudara, misalnya saya mencintai istri saya, lalu saya tidak mau ngomong. Padahal saya mencintai dia, tapi saya tidak mau mengkomunikasikan itu, saya tidak mau merelasikan itu, pokoknya saya malu untuk mengungkapkannya. Saudara, kalau saudara cinta sama orang, tapi saudara nggak mau mengungkapkan, ya saudara tidak mungkin akan menikmati seminya cinta. Ya. Memang perlu dibicarakan, memang perlu untuk dibawa di dalam satu hal, yaitu apa? Memang harus dibawa di dalam satu kata-kata, mulai berbicara, harus mulai untuk melihat bagaimana hidup itu akan lewat. Musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti, sudah lalu. Ya. Dan juga musim memangkas sudah tiba. Waktunya untuk doing action. Waktunya bunyi tekukur terdengar di tanah kita, yaitu apa?
mulai untuk belajar untuk memahami dan belajar untuk bereaksi. Pohon ara mulai berbuah. Sudah kalau melihat pohon ara itu adalah satu pohon yang 1 tahun sekali baru berbuah. Sudah. Pohon ara itu pohon yang lama sekali untuk mendapatkan buahnya. Maka kalau gagal buahnya, maka saudara harus tunggu 1 tahun lagi. Nah, saudara coba bayangkan, mungkin saudara menjadi seorang yang mengasihi seorang, tapi saudara silent terus, silent is golden terus. Akhirnya saudara nggak mau ungkapin, saudara nggak mau ngomongin, saudara nggak mau bicarakan. Saudara, pohon ara cuma 1 tahun sekali berbuah. Nah, sekarang mulai pohon ara itu berbuah. Bunga pohon anggur semerbak baunya. Istilahnya diajak untuk apa? Ayo, do your action. Dengan apa? Belajar untuk membawa cinta itu bersemi. Waktunya cinta itu ada, yaitu apa? Membangun komunikasi, membangun relasi. Saudara, waktu kita seringkali mengatakan bahwa, oh Tuhan, puji Tuhan, Tuhan kasih saya cinta, tapi saudara tidak lakukan action, itu semua nothing, saudara. Tuhan aja melakukan action karena mencintai orang berdosa, maka dia mati di kayu salib. Itu menunjukkan love is about action. Maka kalau saudara hanya dalam hubungan pacaran saja tidak melakukan action, saudara hanya berharap anugerah Tuhan saja yang membukakan kepada kita, ya saya kira saudara salah berdoa. Saya kira saudara juga salah berharap karena saudara hanya mau orang lain yang action, saudara tidak mau diri action. Nah, seringkali saudara memang yang banyak sekali dibicarakan adalah action itu siapa yang memulai. Saudara, kalau kita mau kembali kepada kitab suci, memang laki-laki lah yang harus membuka action-nya. Jadi kalau secara mayoritas dalam pembacaan kita dalam kitab suci, kita akan melihat bagaimana laki-laki yang biasanya memiliki first action, first act, untuk bagaimana mengungkapkan cinta kasih dan menyatakan akan satu hal, yaitu bagaimana dia memiliki tanggung jawab dan memiliki satu hal yang serius untuk membina sebuah relasi, membina sebuah komunikasi. Dan saudara, ini laki-laki yang memang harus mengambil peran. Ya. Dan mungkin saudara menjadi seorang perempuan yang berkata, saya suka sama cowok ini, lalu cowok ini juga sebenarnya suka sama saya, tapi saya nggak tahu kenapa dia tidak nembak-nembak saya. Saya sudah capek, saya pingin ditembak, saya pingin untuk di ini. Mungkin saudara seorang wanita yang nggak sabar dan sebagainya. Saudara, nah, mungkin saudara mengatakan bahwa cowok itu diharapin tapi akhirnya nggak mau. Tapi yang kalau dia berharap mungkin saya nggak mau. Nah, seringkali kita berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu. Memang sudah dalam kitab suci kita melihat prialah yang dituntut untuk bagaimana do your act, do your action, untuk bagaimana mulai berbicara, untuk mulai juga bagaimana untuk membangun sebuah komunikasi, relasi, dan sebagainya. Tapi memang kita juga melihat di bagian yang lain, kita melihat ada bagian di mana wanita yang juga do her first action. Contohnya adalah di dalam kitab Rut. Di dalam kitab Rut kita melihat bagaimana Rut mendekati Boas. Dan waktu Rut mendekati Boas, di situ jelas-jelas yang melakukan first act-nya adalah siapa? Yang melakukan first act of love itu adalah wanita tersebut, yaitu Rut. Bahkan Rut meminta akan satu perlindungan, meminta supaya aku bisa menjadi istrimu, dan meminta supaya kamu bisa mempertimbangkan aku menjadi kekasihmu, dan sebagainya. Dan kita melihat Rut did that. Dia melakukan itu. Nah, maka di sini kita bisa katakan bahwa apa? Perempuan tidak berarti harus laki-laki yang mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan akan apa yang namanya satu hal relasi untuk mengasihi. Jadi satu sisi yang lain, Alkitab memang bicara tentang first act of love, di situ dikomunikasikan dan dibicarakan dari pihak laki-laki yang mengatakan. Tapi kita melihat ada special case khususnya di dalam kitab Rut, yaitu adalah di mana kitab Rut menyatakan dia juga yang melakukan first act terhadap Boas. Tapi tentu saja, saudara, sekali lagi
Itu special case. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa perempuan nggak mungkin untuk melakukan first act of love. Jadi jangan guilty feeling juga kalau misalnya saudara seorang wanita yang memang sudah mengasihi cowok dan cowok itu mungkin belum sampai gimana, maka kita yakin dan percaya tidak ada salahnya. Meskipun saudara gengsi atau saudara merasa tidak seharusnya, tapi kita justru melihat di dalam kitab suci ada special case seperti itu. Namun kita juga melihat bagaimana Tuhan juga mengajarkan pria untuk melakukan first act of love di dalam pribadi mereka. Tapi tentu saja kita bisa berkata bahwa laki-laki kan tidak semua sempurna. Kedua, nggak semua laki-laki itu bisa catch the time. Dan juga banyak laki-laki juga nggak punya kepekaan dan sebagainya. Jadi memang nggak sempurna mereka dan memang kadang-kadang perlu untuk diposisikan atau perlu untuk dibawa dalam satu setting sehingga akhirnya bisa untuk membangun sebuah komunikasi dan sebagainya. Ya. Jadi waktu kita melihat hal seperti ini, berseminya cinta, berseminya relasi, berseminya komunikasi, dikatakan di dalam pembicaraan, digambarkan seperti musim yang lewat, ya. Lalu kita dikatakan bunyi tekukur, pohon ara yang mulai berbuah, dan juga pohon yang bau semerbak dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa cinta yang bersemi itu adalah sesuatu yang harus di-maintain. Jadi relasi harus di-maintain, komunikasi harus di-maintain, bicara harus di-maintain. Maka itulah kenapa lebih banyaklah untuk di dalam berpacaran. Untuk apa? Untuk kita bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Tidak peduli saudara LDR or not. Banyak orang mengatakan bahwa apa? Gua pasangan yang anti LDR. Kenapa? Karena LDR itu pasti putus. Saudara apa bilang, saudara? Kita melihat kitab suci banyak yang juga mereka yang juga LDR kok. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa tidak semua itu adalah orang-orang yang harus meninggalkan istrinya dan akhirnya tidak mengurusi istrinya. Tidak juga. Kadang mereka juga melayani Tuhan dan akhirnya dia harus pindah-pindah kota tapi coba balik lagi masih ketemu dengan istrinya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa katakan bahwa tidak ada yang namanya satu hal LDR itu sesuatu yang pasti putus, itu nonsens. As long as komunikasi dibangun, as long as cinta relasi itu dibangun, dan as long as pembicaraan tetap ada, maka saudara, mau jarak memisahkan saudara sampai sejauh apapun, tetap itu adalah sesuatu yang tidak akan menghapus cinta tersebut. Jadi, ya nggak perlu untuk kita menjadi orang-orang yang anti LDR dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya menunjukkan betapa lemahnya cinta, justru menunjukkan betapa lemahnya kasih, karena kasih itu menembus jarak, saudara. Tapi waktu kita bilang gua anti LDR, berarti saudara sudah menjadi Tuhan atas dirimu, sudah menganggap bahwa jarak bukanlah sesuatu yang dapat menjadi bagian di mana Tuhan mendidik saya untuk mengasihi dan sebagainya. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu dikoreksi, saudara, di dalam diri kita masing-masing. Oke, mungkin kita langsung lihat kepada 2 ayat terakhir. 3. Coba lihat ayat 14. Kita mungkin akan selesaikan saja untuk hari ini. Ya. 14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkan wajahmu, perlihatkan suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Saudara, di dalam kondisi percakapan, di dalam kondisi pembicaraan, di dalam kondisi di mana saudara membawa cinta semakin bersemi dengan relasi dan komunikasi dengan pembicaraan saudara, tidak semua pembicaraan itu lancar. Kadang-kadang waktu saudara bicara itu bisa terjadi clash. Ya maklum saudara, dua pasangan itu adalah stranger to another stranger. Ya, jadi satu orang luar dengan satu orang luar bicara. Dan di dalam pembicaraan itu belum ada common ground-nya, belum ada sesuatu yang menyatukan. Jadi mungkin waktu bicara filosofi hidup atau bicara tentang apa yang namanya kesukaan, hobi, lalu sukanya diperlakukan seperti bagaimana dan sebagainya. Kadang-kadang di dalam pembicaraan, di dalam apa yang namanya relasi dan komunikasi bisa bentrok atau bisa tidak puas atau bisa mengalami gesekan dan sebagainya. Yes, saudara, itu sesuatu yang nggak bisa dipungkiri.
Kata merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkan wajahmu, perlihatkan suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ini digambarkan bagaimana waktu pembicaraan kadang-kadang bisa ada permusuhan, ada yang satu hal perbedaan pendapat dan sebagainya. Tapi kata yang dipakai adalah merpatiku. Saudara, burung merpati adalah satu gambaran, yaitu apa? Dia lemah. Dia adalah burung yang lemah, tapi dia melambangkan ketulusan. Dia melambangkan akan damai sejahtera. Dia menggambarkan seekor burung yang digambarkan membawa akan satu hal, bukan kerusakan, tapi bukan malapetaka, tapi adalah yang menggambarkan sebuah kehidupan yang tenang. Maka saudara, kata merpatiku di sini digambarkan kita memang beda pendapat, tapi kita punya ketulusan. Aku percaya kamu orang yang tulus. Aku percaya kamu masih bisa damai sejahtera dengan pembicaraan kita. Meskipun kita berbeda, tapi kamu tetap setia. Ini gambarannya, saudara. Merpatiku di celah-celah batu, perlihatkan wajahmu, perlihatkan suaramu, merdu suaramu, elok wajahmu, meskipun ada perbedaan komunikasi dan sebagainya. Maka saudara, kadang-kadang kita itu kenapa sih nggak mau berkomunikasi? Seringkali kita nggak mau berelasi dan kita seringkali nggak mau bicara banyak. Itu kenapa? Saudara, seringkali kita kalau sudah membangun relasi, tapi kita seringkali tidak mau bicara apa adanya, tapi kita menjaga apa yang kita katakan. Seringkali kenapa, saudara? Karena kita khawatir. Kita sudah jaga relasi bagus-bagus, kita sudah jaga relasi damai-damai. Tiba-tiba hanya karena masalah kecil saja, akhirnya tercuat itu dan akhirnya kita bisa marah-marahan, langsung kita bisa bertengkar, langsung kita bisa diam-diaman dan sebagainya. Kadang-kadang hal yang kecil bisa memicu kita untuk diam-diaman, saudara. Bisa memicu kita untuk bisa bertengkar dan sebagainya. Maka kekhawatiran di dalam membangun hubungan semakin serius itu adalah sesuatu yang mungkin. Waktu cinta bersemi masih berbicara sesuatu yang saling memuji, saling mensupport, saling untuk memberikan akan penghiburan atau menguatkan dan sebagainya. Tapi sudah semakin kenal, akhirnya juga sudah tahu boroknya, sudah tahu ketidaksempurnaannya, kadang-kadang bisa terpicu banyak hal. Setelah maka kekhawatiran bisa menjadi sesuatu yang mencemaskan di dalam sebuah relasi. Nah, merpati digambarkan sebagai yang cinta damai setia. Di sini menunjukkan bahwa apa? Jangan takut. Meskipun dalam berkomunikasi, relasi, dan berbicara, kadang-kadang kita khawatir ada clash, kita khawatir ada perbedaan pendapat, kita khawatir ada perbedaan cara pikir, cara pandang, dan sebagainya. Tapi as long as kamu cinta damai, as long as kamu punya kesetiaan, kamu tidak berbohong, kamu setia dan sebagainya, maka kekhawatiran itu tidak perlu menjadi sesuatu yang berlebihan. Boleh kita khawatir, tapi khawatir itu tidak boleh sampai berlebihan. Ada yang dibicarakan, ya tetap harus dibicarakan. Jangan akhirnya kita diam-diaman dan kita akhirnya mengatakan bahwa sudah saya nggak mau apa semuanya itu mengoyakkan relasi dan sebagainya. Kadang-kadang yang memang harus dibicarakan, harus dibicarakan. Ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi, sudah kata rubah-rubah ini adalah pengganggu. Rubah-rubah itu perusak. Dan rubah-rubah ini membuat kebun anggur itu jadi hancur. Kita kerja, kita sudah bangun relasi, kita sudah bangun cinta kasih, tapi kadang-kadang cinta kasih itu diganggu sama rubah-rubah, diganggu sama orang lain. Nah, seringkali orang-orang yang lain itu merusak kita punya relasi dan merusak kita punya komitmen dan sebagainya. Nah, sudah pasal 215 ini lebih bicara tentang pentingnya ya di dalam relasi antara perkencanan antara laki-laki dan perempuan, kita harus realistis bahwa apa? Masalah itu tetap ada. Masalah-masalah kecil itu pasti ada. Dan rubah-rubah ini masalah kecil kalau kita bisa katakan. Rubah-rubah itu masalah kecil tapi merusak kebun anggur. Maka rubah-rubah itu harus ditangani. Nah, Saudara, yang kita lihat cara penanganannya gimana? Saudara coba perhatikan. Kata yang dipakai yaitu apa?
Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Tangkaplah. Coba lihat. Tangkaplah berarti apa? Masih memberikan kesempatan kepada rubah-rubah itu untuk hidup. Bukan basmilah bagi kami rubah-rubah itu. Basmilah rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur itu. Tidak. Jadi masalah itu bukan sesuatu yang harus dibasmi. Karena kadang-kadang Tuhan izinkan masalah-masalah itu ada untuk kita tangani. Di dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, kadang-kadang kita juga punya permasalahan-permasalahan kecil yang mungkin belum tertangani, tapi justru muncul di dalam pembicaraan kita, muncul dalam relasi kita, muncul juga di dalam komunikasi kita, dan mengganggu sekali. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah kecil itu. Yang ditulis dalam ayat 15 adalah tangkaplah, bukan basmilah, bukan punahkanlah, tapi tangkaplah. Berarti apa? Rubah-rubah itu ditangkap, tapi tidak dibunuh. Kenapa? Karena rubah-rubah itu ditangkap adalah untuk dijinakkan. Rubah-rubah kecil itu ditangkap untuk supaya dikekang, supaya dia tidak ngaco, supaya dia bukan melakukan hal dengan tidak tahu aturan, tetapi justru dijinakkan, dikekang, supaya dia bisa tidak melakukan apa yang tidak sepatutnya. Nah, maka di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa relasi dalam pacaran itu kadang-kadang masalah itu sesuatu yang realistis yang Tuhan izinkan. Kadang-kadang ada gangguan-gangguan itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan. Untuk kalian, khususnya kita sebagai laki-laki dan perempuan, bagaimana kita bisa memanage diri pada saat masalah-masalah itu ada, masalah-masalah itu muncul, dan masalah-masalah itu menggoncangkan kenyamanan kita. Jadi, saudara jangan harap kalau berpacaran, berkencan, pasti akan mulus, happy ending until the end, gitu kan. Nah, Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan waktu kamu berpacaran, kamu akan bertemu dengan masalah-masalah. Kamu akan bertemu dengan apa yang namanya rubah-rubah kecil ini dan merusak kenyamananmu, merusak setiap apa yang kamu sudah settle, kamu sudah mapan dan sebagainya. Kamu akan mengalami kerusakan. Tetapi kerusakan itu bukan untuk saudara bunuh dan bukan untuk dihancurkan, tapi tangkap dan jinakkan mereka. Dan salah satu hal di mana kita kadang perlu menjinakkan yaitu dengan apa? Kita belajar mengampuni. Kadang-kadang orang-orang yang mungkin membuat relasi saudara dan saya, misalnya saya dengan saudara berpacaran gitu, mungkin yang mengganggu adalah siapa? Mungkin yang mengganggu adalah mantan, atau yang mengganggu adalah teman baik, atau yang mengganggu adalah orang-orang yang selama ini kita nggak anggap sebagai sesuatu yang bermasalah, tapi akhirnya bermasalah. Dan bagaimana kita bisa bukan akhirnya apa? Waduh, ini apa namanya, mantan lu ini brengsek, dan akhirnya apa? Kita bunuh dia saja. Ya, kita mungkin berpikir secara instantly seperti itu, tapi itu kejam dan bukan ajaran kitab suci. Justru Tuhan mengajarkan kita itu bagaimana jinakkan dia, tangkap dan jinakkan. Maksudnya adalah bagaimana kita bukan melakukan hal yang crime, tapi bagaimana kita memberikan akan satu didikan, memberikan satu pengertian, memberikan akan satu hal di mana kamu mengganggu nih. Tapi saya mau kasih tahu bahwa apa? Bahwa kamu mengganggu karena perasaanmu begini. Saya harus kasih didikan ke kamu dan dengan kata-kata ini dan kata-kata itu. Maka segala sesuatu bisa dibicarakan. Segala sesuatu bisa kita melihat yang liar dijinakkan. Nah, saudara, tapi tentu saja perlu proses untuk itu. Kita nggak bisa mengatakan satu hari langsung selesai. Nggak mungkin. Tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana masalah di dalam rencana Tuhan itu Tuhan izinkan. Maka kayak seperti hari ini kita mengalami pandemik. Pandemik ini Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan mau bekerja melalui pandemik ini. Jadi kita harus belajar bahwa dalam segala sesuatu, masalah-masalah ini juga mengajarkan kita bagaimana kita lebih rendah hati. Bagaimana kita belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita juga belajar bagaimana mendidik hal yang tidak benar menjadi benar. Dan bagaimana membawa kita untuk lebih tekun di saat kita malas dan sebagainya. Ayat 16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Dan menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung.
Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Saudara di sini mengatakan bahwa cinta itu justru semakin teguh pada saat masalah-masalah itu terselesaikan. Jadi masalah rubah-rubah itu memang mengganggu sekali, tapi justru waktu kita melihat kekasihku, kepunyaanku, aku kepunyaan dia, fokus kepada itu. Dan meskipun kita melihat banyak sekali yang berembus angin senja, bayang-bayang menghilang, dan seringkali itu sesuatu yang kadang-kadang memberikan rasa takut kepada kita, tapi kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah, menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa cinta itu bisa di-manage. Kesulitan ada, masalah ada, tapi masalah ada untuk diselesaikan. Masalah ada untuk dijinakkan. Dan semakin dijinakkan, cinta akan dibangun lebih teguh lagi. Dan saudara, kita harus lihat bagaimana ada tekad yang bulat untuk bagaimana saudara menjalani sebuah perkencanan. Harus ada tekad yang bulat di saat saudara menjalani satu kehidupan berpacaran. Dan tekad yang bulat itu yaitu apa? Ayat 16 dikatakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Kalau satu sama lain menjaga kalimat ini, maka apa? Maka kalau satu dengan yang lain menjaga kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, dan tidak lirik sana lirik sini, maka setiap musibah maupun setiap masalah pun tidak menggoncangkan siapa punya siapa. Ya, seringkali kalau kita lihat di dalam K-pop drama, kita melihat bagaimana banyak sekali gambaran wanita gampang digoncangkan. Ya, dan kita melihat banyak juga laki-laki gampang digoncangkan. Kenapa? Karena rapuh satu dengan yang lain, karena tidak punya komitmen satu yang lain. Cuma lihat paras cantik, cuma lihat cowok kaya, cuma lihat apa yang namanya cocok secara performance, tapi nggak cocok secara iman. Dan seringkali itu menjadi satu permasalahan besar tanpa tekad, saudara. Semua cuma demi harta, cuma demi cantik, ganteng, dan sebagainya. Tapi tidak ada tekad bulat seperti tembok. Ya, istilahnya tekadnya cuma seperti pintu yang bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tapi juga seperti tembok yang tegak berdiri. Tekad bulat untuk setia. Meskipun masalah-masalah itu datang. Ya. Tapi waktu setiap orang punya komitmen kekasihku, kepunyaanku, aku kepunyaan dia. Meskipun saudara cowok yang paling menyebalkan bagi cewek saudara, tapi waktu ada cinta dan satu sama lain menjaga kekasihku, kepunyaanku, aku kepunyaan dia. Maka apa? Sampai akhir pun, maka saudara akan tetap seperti kijang, seperti anak rusa, tetap punya sukacita, tetap punya akan satu hal, kasih di dalam diri. Jadi kadang-kadang untuk memiliki relasi kadang ada satu pertengkaran, ada satu ketidakcocokan dan sebagainya. Tapi as long as satu dengan yang lain punya satu pengertian, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Satu ayat, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kata kembalilah menggambarkan apa? Kata kembalilah menunjukkan bahwa masalah kadang-kadang membuat kita menjauh. Tapi karena kau kepunyaanku dan aku kepunyaanmu, aku masih bisa kembali kepadamu. Jadi pertengkaran, perbedaan pendapat kadang-kadang itu ada, tapi itu bisa tetap mengembalikan relasimu di dalam Tuhan. Maka saudara, saya hari ini akan tutup dengan satu hal. Bagaimana kita memandang perkencanan di dalam konteks hidup saudara dan saya. Bagaimana kita membaca konsep pacaran di dalam hidup saudara dan saya hari ini. Apakah saudara memasang standar yang terlalu longgar atau saudara memasang standar yang terlalu strict? Dua-dua tidak baik. Tetapi yang penting bagaimana membangun relasi dengan teguh seperti apa yang Tuhan ajarkan. Dan yang paling terteguh adalah saat saudara berpegang kepada apa yang Tuhan nyatakan. Alkitab jelas, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Di satu sisi yang lain, kasih Tuhan Allah penting. Tapi Tuhan juga mengajarkan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah juga laki-laki yang
yang menjadi calonmu maupun wanita yang jadi calonmu. Jadi calon istri, calon suami. Dan kalaupun sudah beristri dan bersuami, bagaimana engkau belajar tetap mengikat komitmenmu. Kau kepunyaanku, aku kepunyaanmu. Dan masalah boleh ada, tapi tidak akan memisahkan. Tapi justru mungkin kita berjauhan sebentar, tapi kembali di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya rindu kita semua bisa belajar lebih berhikmat bijaksana. Minggu depan kita akan membahas akan tema berikutnya, yaitu sakralnya seksualitas. Dan kiranya Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana iman kekristenan memandang seks di dalam konteks yang benar. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa, dan saya minta untuk satu rekan kita untuk berdoa. Saya minta untuk Saudari Monica yang dari Guangzhou bisa berdoa untuk kita semua. Monica dari Guangzhou. Iya, Ya, iya silakan. Kodan. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih karena kami diberikan pengenalan bagaimana kami harus bersikap di dalam berkencan, pasangan seperti apa yang harus kami pilih di dalam berpacaran ya Tuhan. Kami berdoa agar kami tidak mengikuti arus sekularitas dan memiliki standar yang salah dalam memilih pasangan, melainkan kiranya menjadi orang yang benar-benar takut akan Engkau. Kiranya pengajaran tentang Kidung Agung ini dapat mempersiapkan kami ke depannya agar menjadi seseorang pasangan yang sepadan di dalam pernikahan kami. Berkati juga Pendeta Daniel yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya pelayanannya dapat terus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.